Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Dita Nuriyah sebagai pembicara kontra dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran, yang mana mosi kompetisi debat mahasiswa Indonesia pada hari ini mengangkat mosi mengenai Dewan ini percaya bahwa gerakan sosial pada negara berkembang seharusnya lebih fokus pada ketimpangan kelas ekonomis daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender dan etnis. Kita tinjau dari apa yang dimaksud dengan gerakan sosial. Gerakan sosial sendiri menurut Anthony Giddens merupakan upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui gerakan bersama. Negara berkembang sendiri merupakan negara dengan tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau dalam taraf berkembang. Meskipun dewasa ini, negara berkembang difokuskan pada perkembangan perekonomian. Namun, untuk indeks kesejahteraan penduduk bukan hanya ditinjau dari perekonomian saja, tapi dari pembangunan sumber daya manusianya juga. Ini sangat berkaitan dengan mosi pada hari ini yang menyatakan bahwa negara berkembang seharusnya lebih fokus kepada ketimpangan perekonomian daripada diskriminasi berbasis gender dan etnis. Diskriminasi gender sendiri merupakan sebuah ketidakadilan yang menyertakan perbedaan sikap dan perilaku terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 menyebutkan bahwa diskriminasi ras atau etnis merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan berdasarkan ras atau etnis yang mengakibatkan pencabutan, pengurangan, dan perolehan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa ini penting untuk dijabarkan? Karena pada awal negara berkembang itu negara yang bukan hanya masih dalam tahap berkembang untuk taraf pembangunannya. Sedangkan dalam tahap pembangunan atau taraf pembangunan itu bukan hanya diafiliasikan pada pembangunan perekonomian saja, namun juga harus difokuskan dari pembangunan sumber daya manusianya. Contoh kasus nyatanya Indonesia saat ini merupakan negara berkembang, di mana secara bertahap atau berulang pada 8 kali dilaksanakan lembaga legislatif atau pemilihan lembaga legislatif di Indonesia, sebanyak 97% diisi oleh laki-laki. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada yang 100% diisi oleh laki-laki. Hal ini menjadi sangat penting karena negara berkembang seperti Indonesia dengan kontribusi yang masih timpang dalam kontribusi gendernya itu akan menjadi penting, menjadi yang berkaitan erat dengan pembangunan manusianya. Jika dilihat dari Gender Related Development Index, Indonesia masih menempati urutan ke-90, yang mana ini merupakan PR bersama bagi pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama memberikan fokus perhatiannya kepada pembangunan dan pemerataan gender. Jika mengacu pada indeks pembangunan manusia, ada sejumlah premis penting yang salah satunya pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Tidak hanya dari peningkatan perekonomian atau pendapatan saja, tapi dari pemanfaatan kemampuan manusia secara optimal. Dalam hal ini, ketika untuk mencapai suatu tujuan mengoptimalkan kemampuan manusia secara optimal untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, itu kita harus memfokuskan, baik itu pemerintah maupun masyarakat, memfokuskan kepada memastikan tidak adanya diskriminasi gender maupun etnis. Dalam hal ini kita fokuskan ke diskriminasi gender. Ketika kita memfokuskan, pemerintah maupun masyarakat memfokuskan pada tidak adanya diskriminasi di segi gender ataupun etnis, itu akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jika tadi ditinjau, indeks pembangunan manusia ini difokuskan kepada pembangunan penduduknya. Jika penduduknya itu sudah teroptimalkan dengan baik potensinya, baik itu dari segi etnis maupun dari segi gender, itu akan meningkatkan indeks pembangunan penduduknya. Di mana salah satu indeks untuk menyatakan negara itu merupakan negara maju atau negara berkembang itu dilihat dari berbagai hal. Dari indeks pembangunan manusianya, yang mana indeks pembangunan manusia ini ada banyak, seperti halnya ada di bidang
penaikan atau pemerataan pendapatan atau pemerataan perekonomian, tapi juga di sisi lainnya ada peningkatan dari segi penduduknya. Untuk perkembangan manusia didukung oleh 4 pilar, diantaranya produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Jadi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, yang mana itu merupakan salah satu indeks yang penting untuk menyatakan negara itu merupakan negara berkembang atau negara maju, itu harus memperhatikan ini gitu. Jadi dalam 4 pilar ini, seperti pemerataan di sini bukan hanya ditinjau dari pemerataan ekonomi, namun juga pemerataan dari segi penduduknya gitu. Ketika kontribusi masyarakat itu tidak memilih-milih antara gender ataupun etnis, otomatis untuk pembangunan penduduknya itu akan merata. Tidak ada pembangunan yang didasarkan pada gender A dan gender B, ataupun pada etnis A atau etnis B. Jadi untuk pembangunan penduduknya itu rata, baik itu kontribusi gender perempuan atau laki-lakinya rata, maupun etnis A, B, C-nya rata gitu. Dengan begitu, tujuan untuk indeks pembangunan manusia di bidang penduduknya itu akan terpenuhi. Dengan begitu, dengan adanya kontribusi yang baik dari gender maupun etnis dan sebagainya, itu akan meningkatkan juga untuk indeks perekonomiannya. Jadi ketika pemerintah benar-benar fokuskan tidak adanya diskriminasi identitas, baik itu dari segi gender maupun etnis, itu akan meningkatkan indeks pembangunan manusianya sekali lagi. Sehingga ketika ada asumsi yang menyatakan bahwa negara berkembang harus memfokuskan kepada ketimpangan perekonomian daripada diskriminasi gender dan diskriminasi etnis, itu menurut saya kurang pas atau kurang relevan, karena keduanya harus berjalan dengan bersamaan, baik itu pemerataan perekonomian maupun pemerataan dari bidang penduduknya. Namun, hal yang lebih penting daripada pemerataan penduduk itu adalah pemerataan penduduk. Jadi, saya menyatakan tidak setuju dengan adanya mosi pada kali ini. Terima kasih.